Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gadur Crypto Trading. Di video kali ini aku akan update beberapa koin ya, analisanya dan bagus buyback di harga berapa ya. Nanti aku akan review, tapi sebelum kita review koin yang akan aku review, jangan lupa untuk yang baru bergabung untuk di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya ya, agar mendapatkan notifikasi dan updatean video terbaru dari saya. Ya udah, kita langsung ke koin pertama ya. Koin pertama ini banyak banget yang minta BTT ya, minta update BTT gimana ke depannya ya, dan bagus buyback di berapa. Ntar ini malah ke BTS kita. Dan untuk teman-teman yang mau minta di review koinnya, jangan lupa di kolom komentar. Dan kalau mau gabung di channel Telegram aku untuk sinyal Indodax ada di deskripsi, untuk grupnya juga ada di deskripsi ya. Ya, ini koin pertama kita BTT ini kayaknya lagi naik nih. Kemarin beberapa hari yang lalu kalau nggak salah di 54 apa 55 gitulah. Sekarang 58 ya. Mohon maaf nanti kalau ada beberapa koin yang nggak ke review ya, karena terlalu banyak, jadi aku lupa koin-koin apa aja yang mau direview dan teman-teman request ya. Ini seperti biasa indikatornya moving average, parabolic SAR, terakhir stochastic RSI ya. Nah, di 1 jam ke depan BTT ini akan koreksi ya, paling koreksinya paling dalam ke sini nih. Nih, ke 53 paling dalam itu untuk 1 jam ke depan. Kita cek 2 jam ke depan. 2 jam ke depan ini bisa naik kalau dapat support, karena stochastic RSI-nya udah ada bengkokan ke atas ya. Tapi kalau nggak sanggup naik, ya minimal koreksi nabrak parabolic SAR di 55, lalu ke sini nih paling dalam di 53. Jadi kalau mau buybacknya nanti di TF 4 jam sama 1D. Nah, ini juga mau koreksi nih. Jadi kalau dia mau koreksi, mungkin kalau dia nabrak parabolic SAR di 53 ya. Nah, kalau mau buyback di antara 47 sampai 50 ya. Untuk buyback untuk BTT ya. Kita cek 1D ke depan. Seminggu ke depan ya. Seminggu ke depan tadinya mau koreksi tapi nggak jadi karena stochastic RSI naik. Mungkin minimal naik ke sini nih. Minimal naik seminggu ke depan ya, 63 66 mungkin bahkan bisa ke sini. Tapi karena kita belum, aku lihat cat 3D-nya dulu gimana. 3D ngajak koreksi juga, berarti dia ini harus koreksi beneran. Jadi mungkin naik dulu sekali paling tinggi mungkin itu di 63-an, itu pun mungkin ya. Nah, ini kalau dapat support di cat 3D ini, dia bisa naik tinggi. Tapi kalau nggak dapat support, dia harus koreksi ke minimal ke 43, lalu ke sini nih, ke 21-an. Kita cek ini di satu. Nah, di 1W berarti dia ini koreksinya nggak akan dalam ya. Berarti kalau benar, kalau mau beli di 43 sampai ke 50 ya, buyback BTT ya. Tapi ini di sini aku nggak bisa lihat candlenya, cuman aku bisa tahu ini bisa naik karena MACD-nya udah demper, stochastic RSI-nya udah jalar ke atas ya. Nah, jadi mohon maaf aku nggak bisa lihat supportnya, resistennya juga nggak bisa dilihat karena candlenya kecil banget. Nah, di 2W ini juga stochastic RSI udah jalar ke atas ya. MACD pasti mengikutin, pasti naik ini untuk bulan ini ya. Ini nggak bisa dibaca juga di satu bulan ke depannya ya. Kita koin selanjutnya. Koin selanjutnya itu ATA. Ini juga ada yang request ya. Sekali lagi aku tegasin ya, aku ngeluarin sinyal ini
bukan karena ada news atau ada apa ya, karena aku patokannya bukan di news tapi di chart inilah aku selalu berpatokan. Jadi mohon maaf kalau ada news itu aku nggak terlalu ngikutin dan nggak terlalu tahu. Dan satu lagi aku juga nggak tahu sih namanya istilah-istilah dalam trading ini karena aku juga autodidak. Jadi mohon maaf kalau ada yang nanya bearish apa itu, aku juga belum paham. Malah aku punya istilah-istilah sendiri. Ini ATA ini 1 jam ke depan lagi koreksi ya, tapi stochastic RSI nya mau ngarah ke atas. Jadi kalau dia ini 1 jam ke depan mungkin paling dalam ke 15.723, tapi kalau dia dapat support minimal naik ke 16.281 lalu ke sini nih. Nih, 16.505 bahkan ke sini. 16.86 856 kita cek 2 jam ke depan untuk ATA. Nah, ATA ini malah di 2 jamnya lagi mau koreksi ya. MACD nya baru mau ngarah ke bawah. Stochastic RSI nya udah duluan, pasti ngikutin. Nah, minimal turun ke sini nih. 15.630 untuk ATA, lalu ke sini 15.234 bahkan bisa ke sini nih. 14 ribuan. Kita cek 4 jam 23 hari ke depan. Tadinya mau naik nih MACD nya, tapi stochastic RSI nya bisa dilihat sendiri malah ngarah ke bawah ya. Dan ini bisa turun ke sini minimal ya. Minimal ke sini ke 15.61. Kalau dia nabrak parabolic SAR di sini 15.273 bisa ke sini nih 13.864. Kita cek 1D nya ya. 1D nya ini MACD nya mau koreksi ya, stochastic RSI nya malah ngarah ke atas. Mungkin dia bisa koreksi dikit untuk nabrak parabolic SAR di sini 15.146. Ya mungkin kalau mau buyback di 13 ribuan sampai 14 ribuan ya. Coba kita paling dalam aja ambil di 10 ribuan sampai 14 ribu ya kalau mau buyback ATA ya. Kita cek ke 3D. 3D ini baru mau bikin cup candle baru ya, tadinya mau naik tapi nggak sanggup. Tapi kalau nggak tahu di chartnya ya, indikatornya ini cuma aku lihat dari candle aja ya. Jadi kalau mau buyback ATA tadi di 10 ribuan, 11 ribu lah, 11 ribu sampai 13 ribu atau 14 ribu. Tapi mungkin bisa ini moon ya, cuman belum tahu di 3D nya nggak bisa dilihat indikator 1W apalagi. Tapi aku rekomendasiin tapi nggak usah di hold ya, kayak gitu aja. Kita koin selanjutnya. Ini banyak banget PDX ini mungkin banyak sangkutan ya. Mana VDX? Nah ini VDX udah 1100 sekarang, kalau nggak salah di 953 kemarin aku tuh review chart terakhir ini update nya ini VDX ini. Cuman kita lihat dulu. Kita 1 jam ke depan, indikator Bollinger Band, MACD, average seperti biasa ya, parabolic SAR, lalu stochastic RSI. VDX ini MACD nya masih ke bawah ya, tapi stochastic RSI nya ngarah ke atas, berarti ini sejam ke depan bisa naik minimal ke sini 1133. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 1153 ya mungkin paling tinggi di sini 1 jam ke depan 1200. Kita cek 2 jam ke depan. 2 jam ke depan juga masih ini bisa koreksi ya, stochastic RSI nya ngarah ke bawah, MACD masih di atas. Tapi kalau dia dapat support dari yang 1 jam tadi, kalau dia naik ke sini 1161 ya mungkin maksimal naiknya cuma di sini 1300. Kita cek 2-3 hari ke depan. 2-3 hari ke depan juga harus koreksi dulu ya, karena stochastic RSI udah jalan ke bawah, MACD pasti mengikutin. Ini belum bisa aku lihat supportnya ya, di berapa. Kita cek dulu di 1D mungkin kelihatan support
Untuk buybacknya belum juga, tapi ini stochastic RSI nya ini ya, ini masih datar ke bawah. MACD udah ngarah ke atas, mungkin bisa naik ini seminggu ke depan, bisa naik, minimal naik ke sini nih. Tapi buybacknya aku belum bisa lihat ya untuk di PDX ini. Minimal ke 1700 seminggu ke depan, lalu ke sini 1900, 2300. Kalau dia nabrak parabolic SAR di sini 2800 ya, maksimal mungkin di sini. Nih, di 3000-an ya. Ini mungkin setelah tanggal 15 atau 14 ya. Nah, ini juga udah ada bengkokan di stochastic RSI di chart TF3D ya. MACD pasti mengikutin stochastic RSI-nya udah ngarah ke atas. Kalau dia nabrak parabolic SAR nanti naik di tanggal 14 atau 15 ke atas, di 5000 dia sanggup naik nabrak parabolic SAR. Aku pasti ini minimal naik di sini 9000-an. Bahkan mungkin bisa ke sini, tapi aku pastiin cuma di 9000 ya naiknya ya. Cuman aku belum tahu di 1W. Kita cek ini 2W. 1W nya VDX. Nah, ini udah bagus banget, tinggal nunggu support aja, tinggal nunggu ada dorongan lah intinya. Bisa meledak ini. Bisa meledak, dan kalau dia naik minimal dia naik ke 7000 nih. Aku pastiin lah di sini 11 ribuan, minimal di 9000 ya. 9700 bahkan bisa ke 11.000 minimal itu ya. Belum tahu tapi ke depannya kalau dia supportnya bagus ya pasti bisa naik tinggi. Nah, di 2W nya ini untuk VDX nggak bisa dibaca untuk indikatornya, jadi aku mohon maaf, tapi ini udah kelihatan ini mau bikin cup candle baru ya. Mudah-mudahan kalau dia bulan depan awal bulan atau pertengahan bulan dia sampai ke 40.000 ya bisa ke sini. Tapi satu lagi, mungkin di 953 untuk buybacknya VDX sampai ke 1000 lah, 1000-an pas untuk buyback VDX ya. Kita next koin lain ya. Koin selanjutnya kita cari nih, aku sih pribadi suka sekali sama koin yang micin-micin di bawah 100 rupiah. Nah, itu pasti aku koleksi sebanyak mungkin ya. Kita cari SEK aja, SEK. SEK. Kita lihat chartnya dan berapa buybacknya bagusnya ya. Kita ubah, ini lagi naik nih. Nah, ini bisa naik nih, si SEK nih. Kita cek Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu stochastic RSI ya. Nah, ini baru mau naik nih ya untuk SEK ya. Sejam ke depan minimal naik mungkin ke sini karena stochastic RSI udah jalan ke atas. MACD hijau pertama ya, minimal naik ya ke sini nih ke 200. Kita cek 2 jam ke depan. 2 jam ke depan juga udah bagus banget, tinggal naik ya. Kalau dia naik ini minimal naiknya di 200. Kalau dia nabrak parabolic SAR itu pasti bisa ke 202, bisa ke sini 207 ya, maksimal mungkin 217 ya. Kita cek 4 jam ke depan ya. 4 jam ke depan juga siap naik. Stochastic RSI udah jalan ke atas, lalu MACD juga udah jalan ke atas ya, mau pasti mengikuti. Minimal naik ke sini ke 199 sampai ke 200, lalu ke 206. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 216 bisa ke sini 227 untuk 2-3 hari ke depan ya. Bahkan mungkin bisa malam ini atau besok. Ini juga di 1D ya, MACD masih kuat banget di atas. Stochastic RSI udah jalan ke atas ya, mau ada bengkokan ya. Minimal naik lah ke sini 1 minggu ke depan 228.
lalu ke sini 254. Kita cek ketiga D nya ya. 3D nya candle nggak bisa dibaca, tapi MACD nya udah agak bengkok-bengkok ke atas ya. Stochastic RSI udah ke atas. Ntar aku lihat parabolik SAR-nya. Nggak bisa dilihat ini, nanti aku salah. Tapi intinya ini masih baru mau naik ya untuk SEK. Lalu kita koin selanjutnya ya. Kita koin selanjutnya. Ya udah, kita udahin aja dulu karena aku udah lupa juga requestan temen ya. Teman-teman subscribe, nanti komen aja lagi untuk yang mau di request di analisa chartnya. Ya udah, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.